Cahaya di balik ancaman resesi 2023. Titik balik kebangkitan ekonomi berbasis spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, dan tips sukses dalam mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, miris saat ini perekonomian dunia tengah menghadapi ancaman resesi pada tahun 2023. Dari pakar keuangan hingga Presiden Jokowi, semua menyuarakan tentang ancaman kegelapan dan kesulitan ekonomi. Konsultan spiritual dan bisnis KGPH Eko Gunarto Putro meminta agar masyarakat berkaca pada krisis yang sebelumnya pernah terjadi. Hal itu agar pebisnis tidak perlu terlalu khawatir dan cepat-cepat mengambil keputusan yang berujung tidak menguntungkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, lonjakan inflasi dalam beberapa dekade dapat memperparah kondisi ekonomi dunia yang sudah terkapar akibat perang Rusia-Ukraina. Akibat perang tersebut, muncul perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju dan depresiasi mata uang di banyak negara berkembang. Selain perang Rusia-Ukraina, pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu penyebab ancaman resesi ekonomi pada tahun 2023 nanti. Setidaknya ada 7 alasan terkuat yang memicu resesi ekonomi global tersebut, yaitu pertama, kebobrokan sistem ekonomi kapitalis. Kedua, dampak perang Rusia-Ukraina. Ketiga, kondisi ekonomi Eropa dan Amerika yang memburuk. Keempat, suku bunga bank yang melonjak.
Kelima, krisis pangan dan energi. Keenam, ketidakpastian pasar dan utang. Ketujuh, tingginya inflasi di berbagai negara. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bayangan resesi kian terasa semakin dekat ketika Dana Moneter Internasional atau IMF menyatakan sepertiga ekonomi di dunia telah mengalami resesi atau pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Karuan saja para pengusaha dan investor di tanah air mulai merasa was-was akan gelapnya kondisi perekonomian di Indonesia. Bahkan saat ini dampaknya sudah terasa bagi eksportir. Permintaan yang sepi akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Namun, di sisi lain, beban operasional tetap harus berjalan, seperti listrik, sewa gedung, dan karyawan. Untuk mengurangi beban, kapasitas produksi pun dikurangi mengikuti permintaan yang turun. Selain itu, karyawan pun jadi korban dengan adanya potong gaji. Bahkan lebih parah dilakukannya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melihat fakta bahwa kelak resesi ekonomi ini sulit untuk dielakkan, maka baik pemerintah maupun masyarakat secara individu perlu melakukan langkah preventif. Maupun upaya pencegahan terhadap dampak dari resesi ekonomi global tersebut. Sehingga nantinya tidak terlalu merasakan kesulitan ketika resesi ekonomi mulai melanda. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan pro terhadap rakyat kecil, serta mengeluarkan kebijakan yang juga transparan. Seiring dengan itu, sebagai umat yang cerdas dan siap siaga, kita harus mencegah jangan sampai ancaman resesi global tersebut berimbas kepada krisis ekonomi di Indonesia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, untuk itu kita perlu melakukan sejumlah persiapan sebagaimana kami paparkan dalam video ini.
untuk mengatasi ancaman resesi tahun depan. Bahkan, kondisi ini justru dapat menjadi momen terbaik untuk keluar dari cengkraman kapitalisme dan melepaskan kita dari jeratan utang Cina komunis. Kita harus bangkit dari keterpurukan yang berkepanjangan. Kinilah saatnya kita melakukan positioning Indonesia dalam konstelasi dunia. Pasalnya, peran dominasi Amerika Serikat dalam percaturan dunia selama ini mulai mendapatkan perlawanan yang sengit dari beberapa negara. Bukan saja dari Rusia, Iran, Korea Utara, dan Cina saja, melainkan juga banyak dilakukan oleh beberapa negara lainnya, meskipun dalam format dan cara yang berbeda. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, hal ini bisa menjadi perenungan bersama. Bukankah Indonesia sebagai negara yang berlimpah dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya mempunyai kesempatan yang besar untuk tampil sebagai pemimpin dunia? Terjadinya krisis finansial di Eropa dan Amerika merupakan buah dari kegagalan dan kebobrokan sistem ekonomi kapitalisme. Dengan kata lain, kapitalisme sudah di ujung tanduk. Ancaman resesi 2023 merupakan lonceng kematian bagi sistem ekonomi yang berbasis riba itu. Ada beberapa borok-borok di dalam kapitalisme, yaitu pertama, standar keuangan berdasarkan dolar yang nilai uangnya fluktuatif. Kedua, sistem ekonomi kapitalisme berbasis riba. Ketiga, perekonomian ditopang oleh sektor non-real yang hanya menguntungkan para spekulan. Keempat, membela kepentingan pemilik kapital. Kelima, penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Keenam, eksploitasi sumber daya alam. Ketujuh, menindas buruh dengan upah minimum. Jadi, sudah saatnya kapitalisme menemui ajalnya pada tahun 2023. Maka dunia pun sedang mencari keseimbangan baru. Tibalah saatnya kita kembali ke jati diri bangsa yang mewarisi nilai-nilai spiritual Nusantara. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita harus menerapkan sistem alternatif yang lain
karena kapitalisme telah gagal. Sosialisme terbukti telah hancur. Komunisme pun sudah bangkrut. Maka sistem ekonomi yang berbasis spiritualitas akan menjadi sistem alternatifnya untuk menggantikan sistem kapitalisme yang telah terbukti kebobrokannya. Berikut ini cara menjadikan ancaman resesi dunia tahun 2023 sebagai titik balik kebangkitan ekonomi berbasis spiritual, yaitu pertama, kembangkan sistem ekonomi berbasis spiritual. Kedua, tinggalkan sistem ekonomi kapitalis. Ketiga, terapkan manajemen ilahiyah. Keempat, kelola uang secara spiritual. Kelima, tingkatkan keterampilan. Keenam, pelihara emas. Ketujuh, sedekah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, semoga kita semua dapat melihat titik terang di balik bayang-bayang resesi yang menghantui sejumlah negara di dunia, utamanya negara-negara kapitalis dan mereka yang menjadi mitra dagang utama bagi Tiongkok. Karena itu, marilah kita menata langkah bersama menahan ancaman resesi global 2023. Sehingga kita dapat menjadikan ancaman resesi global sebagai titik balik kebangkitan ekonomi berbasis spiritual. Insya Allah, Indonesia tetap memancarkan cahaya di tengah gejolak ekonomi global yang terpuruk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.